A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam yang dirahmati Allah, gimana kabarnya semuanya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana Sumedang, baik Bu? Alhamdulillah, Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah yang lagi bergabung nih sama kita nih sama-sama, Masya Allah. Alhamdulillah buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang lagi nonton. Kita lihat akhir-akhir ini fenomenal banyak yang terjadi ya belakangan ini ya Bu ya. Ada macam-macam, salah satunya mungkin yang kita lihat ada orang yang suka mengumbar aib di media sosial. Ada juga anak yang melawan orang tuanya, jelas-jelas berani banget kayaknya. Kayaknya ngerasa kita ini kayak dunia kok udah mulai terbalik. Bahkan banyak juga kejahatan-kejahatan yang terjadi belakangan-belakangan ini. Hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Dunia mulai terbalik, apa ini tanda kiamat? Tanda kiamat Bu? Bukan Bu? Mudah-mudahan bukan ya Bu ya. Kalau kiamat udah deket kita takut juga. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih. Ada video viral yang kemarin nih sempet rame banget. Ini dia tayangannya. Astagfirullahaladzim, Ustadz Maulana nih gimana anak zaman sekarang begini nih. Kita bisa geleng-geleng kepala nih. Tapi kalau ngeliat fenomena yang kayak gini nih Ustadz yang muncul sekarang ini nih. Apakah ini merupakan tanda-tanda kiamat makin dekat Ustadz? Mau izin penjelasannya, Fadol Ustadz. Makasih banyak Mas Fadli, izin Habib Muhammad Syahab, Habib Abdullah, dan jamaah dari Majelis Taklim dari Sumedang. Ketahuan tadi bawa tahu Sumedang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Hari ini 7 Muharram 1445 Hijriah. Jangan lupa hari Kamis dan Jumat puasa ya. Karena itu adalah hari Tasu'a dan hari Asyura. Semoga kita mendapatkan keberkahan, amin. Dan kemenangan para nabi. Dan sorenya di hari Jumat tanggal 10 Muharram baca doa Asyura ya. Nah, berbicara fenomena anak yang mulai berani melawan dan membentak orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena ingat tadi, terima kasih banyak tim Islam itu yang mengambil tayangan tadi. Sebenarnya murid itu orang tuanya adalah guru adalah orang tua kita juga. Karena ada yang melahirkan rohani kita. Orang tua jasmani kita adalah ibu bapak yang melahirkan darah daging. Tapi guru adalah yang melahirkan rohani kita. Nah ketika ada anak yang melawan orang tua, apakah ini fenomena kiamat? Jawabannya iya. Dunia terbalik, iya. Kenapa? Harusnya anak itu berbakti ataupun taat kepada orang tua. Ini malah durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kalau dikatakan sudah kiamat sudah dekat, jawabannya iya. Karena kiamat kan ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu tanda-tanda. Kiamat kecil itu adalah mati. Dan kiamat besar adalah hancurnya dunia ini. Nah kalau berbicara, makanya anak yang durhaka itu dipendekkan umurnya. Masih mau durhaka sama orang tua? Hati-hati, ada salah, ada dosa, ada zalim, ada durhaka. Itu kalau durhaka langsung dikasih siksanya di dunia. Nggak ditunda-tunda lagi. Langsung karena kedurhakaan. Makanya
buat anak-anakku yang lagi nonton, persiapan kemana mau sekolah, jangan pergi sekolah sebelum dapat ridho dari orang tua. Masya Allah. Nah ini benar ternyata ya. Ternyata contoh-contoh kayak gini nih kiamat kelihatan makin dekat banget Ustadz ya. Kiamat sudah makin dekat. Masya Allah, nih pelajaran banget buat kita semuanya nih buat jamaah Islam itu di rumah. Makasih banyak Ustadz Maulana, jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut nih, zaman sekarang bukan cuma hanya kayak gitu tadi kita lihat. Banyak juga orang yang menyebar aibnya sendiri seolah-olah itu kayaknya prestasi yang dibanggakan gitu. Nauzubillah min dzalik. Apakah ini juga bagian dari petanda-petanda kiamat ini makin dekat? Kita minta jawabannya dari guru kita Habib Muhammad Syah. Fadhol Habib, silakan. Izin Ustadz Maulana Habib Abdullah, Ustadz Fadli. Amin, Habib. Bu, sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Salli wa sallim نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Memang zaman sekarang pemirsa dan ibu-ibu semuanya zaman sudah terbalik. Antara orang sudah lebih bangga, jadi bangga dengan aib. Jadi tanda-tanda hari kiamat termasuk tanda-tanda atau dekat hari ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh menggumbar aibnya, baik membukakan aib sendiri atau aib orang lain. Imamul Haddad beliau mengatakan zamanun ukkisat ahwaluhu sara fihil wajhu fi haddil gafa. Imamul Haddad alaihi rahmatullah beliau mengatakan zamanun ukkisat ahwaluhu, zaman ini sudah terbalik, di mana orang sudah ra'al haq ala suratil batil wa ra'al batil ala suratil haq. Orang sudah melihat yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Contoh saja, contoh di sosial media misalnya. Contoh gitu Ustaz Maulana, contoh. Contoh ini misalnya kita posting ayat atau misalnya kita posting Al-Quran, itu yang nge-like dikit. Curhat ini. Ya curhat. Sekalian. Yang nge-like dikit, tapi ketika misalnya posting lagi jalan-jalan atau posting lagi umbar aib, itu iklan masuk banyak segala macam. Kenapa? Ini sudah dianggap hak. Yang aib ini sudah dianggap hak, yang hak itu dianggap sudah itu biasa saja, itu biasa saja. Bahkan ini orang yang mengumbar aib atau membuka aib ini Masya Allah jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Lihat hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini mendapatkan ampunan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirin. Illal mujahirin. Nah, mujahirin siapa? Orang yang terang-terangan. Ini Nabi. Artinya orang yang terang-terangan membuat maksiat, membuka aib atau membukakan aib orang. Illal mujahirin. Sampai dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'mala rajulun, artinya seseorang laki-laki berbuat maksiat dia. Ketika dia berbuat maksiat itu ditutup, makanya ada doa kan, kita ada doa Allahumma ghafir dhunubi wastur uyubi. Ada doa, ya Allah ampunkan dosa-dosaku dan tutupi keaibanku. Itu doanya. Maka seorang laki-laki ini ketika bermaksiat, maka Allah tutupi dia. Dia yang bilang, maka kalau dia yang ngomong ini amil tu hadza al-bareha, sengaja diumbar. Iya, ini aku semalam berikan maksiat begini. Allah sudah tutupi dia. Wa yakshifu wa yusbi yakshifu sitrallahi anhu. Maka pagi-paginya dia yang umbar aibnya. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Bib. Ini benar-benar jadi tanda-tanda kiamat juga ya. Makasih banyak jazakallah khairan katsiran ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah. Jamaah. Kita lanjut nih, pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio ya, mewakili yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz
Kami semua tanya dong Ustaz. Yo, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Mana ini? Mana ya? Oh, yang ini dulu nih, sebelah sini silakan. Fadol Ibu. Mohon izin. Boleh sambil berdiri? Iya. Langsung aja Ibu. Pakai mic-nya Bu maksudnya Bu. Iya. Iya. Udah nggak usah dipencet-pencet Bu. Langsung ngomong aja iya ya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tita Sophia dari Majelis Taklim Sumedang. Sumedang. Mau bertanya ke Habib. Habib, boleh. Ini sebelah saya udah Habib nih, kaget saya cariin kemana orangnya. Terus? Apakah penyimpangan zaman sekarang ini udah ada prediksi dari Rasulullah merupakan tanda-tanda akhir zaman? Oh, penyimpangan ini penyimpangan apa Bu? Penyimpangan jalan apa penyimpangan kaum nih? Atau mungkin yang lain? Kaum kali ya? Iya. Oh, yang laki-laki demen sama laki-laki, Ya, perempuan gitu. demen sama perempuan yang begitu. Itu aja Bu? Iya. Itu aja Ibu pertanyaannya? Iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mau nutup dulu? Apa mau duduk aja? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu. Masya Allah. Bib langsung izin dijawab ya Bib ya. Fadal Bib. Makasih Bang Fadli. Izin guruku Habib Muhammad. Izin guruku Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita di bulan yang mulia, bulan Muharram. Mulai sekarang kita niat yang baik-baik. Alhamdulillah ibu-ibu hadir di sini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Sehat, Masya Allah. Perjalanan jauh nuntut ilmu, mudah-mudahan diganjar berkali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersama-sama tahu bahwa ada fenomena yang luar biasa yang sebelumnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat takut akan hal ini. Beliau mengatakan di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, akhwaf ma akhafu ala ummati min amali qaumi Lut. Yang paling aku takutkan, yang paling aku sangat sedihkan adalah seandainya daripada kalangan umatku di akhir zaman melakukan daripada perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Yang mana kita sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran bahwa Nabi Allah Lut alaihi salam ini mengingatkan terhadap kaum Sodom. Kaum Sodom sampai sekarang makanya perilaku daripada lesbian, gay, biseksual dan transgender ataupun yang disebut LGBT ini disebut perbuatannya perbuatan Sodom karena ngambil daripada nama kaum Nabi Lut yang berada di daerah Jordan sekarang saat ini. Maka Nabi Lut sudah memperingatkan mereka karena apa? Karena mereka gemar sekali mendatangi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maka perkara ini diperingatkan oleh Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ini merupakan sepupunya Nabi Allah Ibrahim. Beliau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan hikmah dan nubuah kepada beliau untuk mengingatkan kaum ini. Sehingga apa? Sehingga mereka kaum-kaum ini menentang terhadap Nabi Lut. Bahkan sampai-sampai ada Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertamu ke rumah Nabi Allah Lut. Malahan apa? Malahan ini para laki-laki ngincer dia. Pengen nafsu kalau bahasa orangnya apa? Syahwat ya. Pengen ke situ, pengen datengin laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya sama malaikat ini ada beberapa kaum Nabi Lut yang dipegang mukanya dan mukanya itu rata. Diratakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa orang yang melakukan daripada lesbian, gay dan lain sebagainya itu walaupun dia ghairu muhsan, walaupun dia belum menikah itu tetap dirajam. Sebagian ada qil di dalam kitab fikih. Sebagian juga ulama mengungkapkan
bahwa bukan hanya dirajam tapi dibunuh dengan pedang. Ada lagi yang mengungkapkan bukan hanya dibunuh dengan pedang tapi apa? Tapi dibakar. katanya. Nauzubillah min Nauzubillah min dzalik. dzalik. Karena Lagian apa? mereka nggak tahu apa kalau misalnya pasangan kalau berbeda itu lebih gimana gitu Iya, ya Bu ya. sangat beresiko. Setrumnya gitu kayak setrumnya. Terima kasih banyak Habib atas Masya penjelasan. Allah, Jadi memang doakan. ini benar-benar hal-hal yang dilarang ini memang udah diingatkan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semuanya. Dan sekarang saya mau bacakan lagi ada satu pertanyaan nih dari jamaah yang masuk nih ya. Jamaah yang bertanya itu dari Eet Sirfardian. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita sebagai suami tidak bisa menjaga mood istri yang sedang haid juga bisa merupakan tanda kiamat? Wah ini mah bukan urusan saya. Kenapa jadi nanya sama saya? Saya mau nggak mau no komen aja. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya tentang pembahasan kita hari ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.